Konnichiwa, salam lebah pekerja. Video kali ini gue ingin bahas tentang 3 alasan kenapa Jepang menjadi salah satu tempat perbaikan ekonomi yang tepat untuk rakyat Indonesia ya. Untuk siapapun actually. Kenapa? Karena Jepang tuh ladang duit yang emang rakyat Indonesia butuhin gitu. Ladang pekerjaannya luas. Dan jenjang karir di Jepang tuh kita bisa raih. Jepang tuh kita nggak berbicara soal pendapatan jangka pendek yang gede, tapi Jepang tuh berbicara tentang pendapatan yang lebih otomatis lebih gede dibanding Indonesia, tapi jangka panjang. Oke, yang pertama, sebelum masuk yang pertama, ketika kalian atau siapapun yang pernah traveling atau kerja atau nonton di sosial media soal Jepang tuh, kalian pasti akan sadar bahwa oh emang iya ya yang gue omongin benar atau salah, tapi gue yakin sih bahwa hal ini benar. Oke, yang pertama tuh adalah populasi di Jepang tuh kita tahu pasti lagi kurang banget. Mungkin alasannya tuh karena seks bebas yang merajalela ya, yang dilegalkan di sini ya, menurutku ya, yang anak-anak yang udah lumayan gede tamat SMA itu udah, bahkan masih SMA pun setauku udah bebas untuk melakukan seks gitu. Dan itu udah mereka pelajarin kayaknya dari sekolah deh. Kenapa? Populasinya itu misalkan nih 10, misal ada 10 orang Jepang nih, 7 diantaranya itu mereka adalah orang tua. Jadi 3 ini adalah anak muda. Itu yang gue lihat ya. Gue pernah tinggal di kampung dan sekarang gue tinggal di kota. Di kampung dan kota, kota mungkin lebih banyak lah anak muda aja karena emang pusat perekonomian. Tapi di desa kalian akan lihat betapa banyaknya orang tua. Oke, yang kedua. Yang kedua itu pekerjaan melimpah. Sisa milih mau di bidang apa aja. Jadi di Jepang tuh pekerjaannya tuh banyak banget di berbagai bidang. Sisa kita milih bidang yang kita mau, seperti pengolahan makanan, pabrik, atau perawat lansia, karena itu yang paling banyak. Dan fun fact, perusahaan yang bergelut di bidang jasa perawatan lansia ini menurut gua adalah salah satu bisnis yang gold banget, karena berhubungan dengan yang pertama, populasinya kebanyakan orang tua, anak mudanya yang kurang. Jadi makanya yang mau ke Jepang dengan pakai pekerjaan perawat lansia itu cepat karena memang dibutuhin. Dan juga ada yang seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perhotelan, restoran. Jadi banyak, sisa kita milih. Dan visanya juga banyak ke sini. Ada visa TG, Toko Tegino, keahlian khusus, ada visa magang, ada visa Gijinkoku. Jadi banyak gitu. Sisa kita milih mau berangkat ke Jepang pakai visa apa gitu. Itu salah satu sebenarnya poin kenapa Jepang salah satu tempat yang bagus untuk rakyat Indonesia, karena visanya banyak bro. Visanya banyak banget, sisa kita milih. Apalagi yang paling cepat tuh visa student menurutku, tapi itu butuh budget yang gede. Oke, yang ketiga adalah walau bahasa susah. Jadi nih, walau bahasa susah tapi terbalaskan ketika kerja di Jepang. Jadi emang bahasa Jepang tuh susah, tapi ini adalah salah satu bentuk challenge-nya untuk ke Jepang. Dan yakin dan pasti ketika kalian belajar bahasa Jepang itu akan terbalaskan ke Jepang, karena pekerjaan banyak, sisa kita milih, terus lowongan di mana-mana, milih kota, gaji, dan apapun itu. Yang penting kalian punya bahasa. Ya, bahasa gue memang pas banget. Maksudnya ngepres banget bahasaku untuk sehari-hari banget. Sampai sekarang aku udah setahun di Jepang, belum nguasain banyak bahasa Jepang itu. Cuman percakapan basic, tapi modal nekat aja. Malah aku ngambilnya ujian bahasa Inggris di Jepang.
Nah, tapi ini aku baru mau mulai belajar bahasa Jepang lebih dalam lagi nih. Oke, itu 3 hal kenapa Jepang tuh bisa memperbaiki ekonomi. Oke, plusnya, bonus adalah Jepang, gaji di Jepang itu rata-rata harusnya 20 jutaan ke atas. Walaupun banyak potongannya, tapi paling enggak bisa nabunglah 10 juta sampai 15 juta. Ya mentok-mentok 7-8 juta itu udah bersih banget. 7-8 juta udah bersih banget. Kamu bisa ngirim, bisa save untuk dirimu sendiri. Menurutku ya, tergantung daerah lagi. Tapi kalau saran, mau kerja di Jepang